Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'budu khair la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu dan bapak-bapak seluruh jamaah masjid yang dirahmati Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita lanjutkan dan kita dawamkan, kita teruskan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah telah berikan kenikmatan yang melimpah yang kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Sejak kelahiran kita di dunia ini, di bumi ini, dan sampai sekarang Allah telah berikan kehidupan kepada kita. Shalawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk tawassul bil haq, tawassul sabr, saling menasihati, saling mengingatkan, saling memperbaiki, saling menguatkan, dan dengan itu kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kita berjamaah ini. Sebagaimana sering kita lakukan setiap hari kita, bagaimana Allah memberikan penghargaan, mengapresiasi orang-orang yang senantiasa beribadah dengan berjamaah. Ya betul. Kalau kita tiap hari sholat itu merupakan perwujudan. Kalau bahasa produknya itu prototipenya gitu. Bagaimana Allah memberikan gambaran kepada umat Islam, baik dalam kehidupan yang dalam kesendirian maupun dalam kebersamaan atau berjamaah itu. Dan Allah lebihkan orang-orang yang berjamaah itu, orang yang sholat berjamaah itu dengan beberapa derajat, 20 derajat. Artinya apa Bapak Ibu? Berjamaah kita, kebersamaan kita dalam rangka untuk bisa mendapatkan ridho dan keberkahan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan beberapa ayat yang setiap ayat di dalam Quran itu akan senantiasa menginspirasi kita, senantiasa memberikan referensi kepada kita. Apalagi kalau kita sebagai seorang penyeru, kita sebagai seorang dai, dan setiap kita adalah penyeru. Nah, nudu'a qabla kulli syai', bahwa kita itu, setiap kita itu adalah dai sebelum menjadi sesuatu yang lainnya. Yang ini memang harus senantiasa kita tumbuhkan kesadaran seperti ini. Bapak-bapak pasti menjadi penyeru, memberi nasihat, menjadi dai, utama kagum keluarga-keluarganya.
buat istrinya, buat putra-putranya, untuk keluarganya, keluarga besarnya dan sebagainya. Ibu-ibu juga begitu. Maka menjadi da'iyah yang akan senantiasa memberi nasihat, meneladani, memberi teladan kepada keluarga, putra-putranya dan sebagainya. Demikian pula setiap kita. Nah, maka pada saat kita menjadi seorang dai, inilah kemudian mau tidak mau kita harus mempunyai bahan. Bahan itu di mana? Bahan itu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Inilah sesungguhnya kelebihan umat Islam yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Di mana kelebihannya? Monggo nanti kita lihat. Sehingga kalau tiap hari kita mau Quran itu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dan sebagainya, maka setiap ayat itu pasti akan mengandung hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia itu. Apalagi kalau kita bisa khatam Quran, ya, khatam Quran dengan semua artinya. Cuma masalahnya kadang-kadang Quran itu ingatan itu maca Quran tapi aku nanti artinya. Jadi saya harus baca artinya begitu. Ternyata setelah kita baca artinya, betapa luar biasa kemukjizatan Al-Quran itu betul-betul kita rasakan di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 26. Bagaimana Allah memberikan permisalan ini untuk menyadarkan kepada kita bahwa kondisi-kondisi sebagaimana yang kita alami sekarang ini mestinya bukan sesuatu yang asing kalau kita membaca Al-Quran dan sudah mendapatkan referensi-referensi yang sangat banyak, sehingga kemudian justru setiap keadaan itu mendorong kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan. Di depan sudah saya bacakan, nanti juga bisa di-watch surat Al-Hajj ayat 77, surat yang ke-22 ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu wa'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu, wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita maos ayat ini sebagai perintah kepada orang-orang yang beriman dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, nanti kan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini maka dengarkan dan perhatikan. Mengapa demikian? Karena ada penekanan terkait dengan isi berikutnya. Kalau itu berkaitan dengan perintah, maka laksanakanlah perintah itu. Kalau berkaitan dengan larangan, maka hindarkan larangan-larangan itu. Dan semua itu pasti akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada kita semua. Satu itu, yang kedua. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita membaca perintah ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Contohnya tadi, kalau kita misalnya memerintahkan atau melarang kepada anak kita, nah kowe
tunggu bengi-bengi, ojo lewat dalan kuwi. Oke. Kalau itu tok kira-kira kadang-kadang anak-anak gimana? Rapok pola bos gede kan, tapi coba kalau ditambahin kowe ojo lewat dalan kuwi peteng gek wingi ana wong diculik. Betul kira-kira. Iya ya. Nah, itu lebih perhatian. Nah, begitu. Jadi kadang-kadang sebuah perintah, sebuah larangan itu kadang-kadang kalau kita sudah kata ya rukuk sujud aku wis sholat, aku wis sujud, aku wis ibadah selesai. Tetapi lebih menyenangkan kalau kemudian kita waos pada ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat yang terkait dengan itu atau yang menyebabkan perintah atau larangan itu turun. Inilah yang menarik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa Allah memerintahkan itu? Karena ayat-ayat sebelumnya itu menerangkan tentang sifat orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah, orang yang membangkang, orang yang kafir, orang yang menolak perintah Allah, dan juga di situ diterangkan orang-orang yang dalam tanda kutip bosanipun niku wandani angin niku napa nggih? Dablek gitu nggih. Nah, dan kesudahannya orang-orang seperti itu sesungguhnya tidak ada keuntungan apapun kecuali terminalnya adalah neraka dan kehinaan. Sehingga Allah berikan bonus, berikan kabar gembira, berikan perintah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka tidak terhinakan sebagaimana orang-orang sebelumnya. Mari kita canggih. Jadi kalau Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi surat Al-Hajj ayat 77 surah yang ke-22 ini ada kaitannya dengan ayat yang kemarin kita baca. Ini surat Al-Hajj ayat 73. Coba nanti. Ini kalau kita baca Quran itu tidak ada orang yang bisa menyanggahnya itu. Luar biasa. 73 bisa dibawa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu min wujuhil ladzina kafaru munkar yastuna bil ladzina yasluna 'alaihim ayatina qul apa unabbiukum bi syarrin min dzalikum annar wa'adaha walladzina kafaru wa bi'sal masyir. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Nah, ini karena orang-orang itu kalau diseru, diajak, dijelaskan dengan Quran yang jelas, yang terang, gamblang, cetowelo-welo itu, mereka ingkar pada wajahnya. Dan menarik nih Bapak Ibu, ya kalau dilanjutkan, hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepada yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Nah, Allah telah mengancamnya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ternyata kalau kita lolos tafsirnya itu
zaman dulu itu kalau diskusi, istilahnya kalau berdebat gitu, pasti mereka kalah. Mengapa? Ya karena mereka tidak punya dalil. Sedangkan kita hujahnya jelas. Umat Islam itu hujahnya jelas. Rasulullah menawi ngendika jelas dalilnya. Kalau Rasulullah nggak usah bawa-bawa Quran, beliau itu yang ya Qurannya sudah di dalam beliau gitu kan. Jadi tidak perlu, kalau kita kan masih nyangking, aku tak ngisi sih ya. Pas pengajian langsung ditanya ke jamaahnya, wah Quranku ketinggalan, aku lali ayatnya gitu sih. Itulah kita, sepertilah kira-kira. Artinya itulah keterbatasan kita Bapak Ibu yang berbahagia. Padahal kalau seandainya di dalam diri kita itu ada Al-Quran penuh, maka pertanyaan, tanggapan, sanggahan orang-orang itu pasti akan terjawab selesai tuntas, tidak ada perdebatan. Ini yang menarik. Kita itu sering debat musuh karena bodoh-bodoh boten paham Quran. Ngoten to? Dados diskusinya rame, ora rampung, mayal terus, ora paham, ora terima. Jadi kalau di sini diterangkan karena Rasulullah yang menyampaikan, maka setiap sanggahan mereka itu pasti akan terjawab tuntas, selesai, dan mereka tidak bisa lagi berargumentasi. Apa ujungnya? Ngamuk. Ini di Quran dijelaskan, kalau kamu sudah sampaikan sesuatu yang jelas dan mereka ingkar dan wajah mereka kelihatan ingkarnya. Bapak Ibu, kalau bersama wong sing kalah diskusi itu seperti wabang bulanan muni-muni gitu nggih, tambah dhuwur sik dhewe lesehan senden ngoten nggih, senden pembo lama-lama dia degek kok ora cukup, lama-lama dia ngadeg gitu. Nek ngadeg kalah lama-lama yo metu juruse itu kan. Kalau kita kan enggak ya, karena kita kan orang yang sudah tumanina, sudah anteng. Contohnya mau Quran degek, lama-lama sendeng, lama-lama angler. Berarti itu orang yang bahagia kita. Sebaliknya, jadi orang bahagia karena dengan Quran itu lama-lama angler. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat orang-orang itu dikasih hujah Quran tidak bisa menjawab apa, itu sudah dari dulu. Maka disiterangkan bahwa jadi kalau seandainya kemudian kamu sampaikan kepada mereka, hampir mereka menyerah orang-orang yang membaca Quran itu sudah dari zaman dulu. Jadi walaupun kalah diskusi, kalah debat, apalagi nggak punya dalil, nggak punya hujah, itu mesti ngamuk seperti itu. Tapi itulah yang perlu kita pahami. Sebab seorang dai, maka kemudian kita harus kaya hujahnya, kaya dalilnya. Coba nanti kalau kita terangkan gitu, mereka itu sering bertanya tapi sebenarnya nggak punya landasan. Koyon itu loh Bapak Ibu, kalau misalnya kita presentasi nih loh, orang kalau presentasi itu kan menyiapkan macam-macamnya, teori ini gitu kan. Tapi orang kalau datang untuk nonton presentasi perlu belajar kan? Nggak perlu, yang penting takut, ngeyel itu selesai. Tapi kalau ditanya dalilnya kok nggak tahu. Sama dengan kita itu. Jadi sering orang tanya dalilnya apa? Ini. Apa dasarnya ini? Sebenarnya mereka nggak tahu karena mereka nggak punya dalil. Jangan bicara kehidupan, kalau ibadah jaga dalilnya. Makanya waktu ibadah membuat macam-macam nggak pernah sama itu. Jadi di sini kemudian kenapa Allah dalam surat Al-Hajj itu memerintahkan kepada manusia, orang-orang beriman itu untuk rukuk dan sujud kembali kepada Allah, karena mereka itu senantiasa tidak punya hujah, tidak punya dalil. Orangnya kok pulang aja gitu. Maka beruntunglah kita orang yang beriman, orang Islam itu
tanah kita itu sesungguhnya dibangun menjadi komunitas kelompok kaum intelektual. Kenapa? Setiap kita mendengar, setiap kita membaca, setiap ketika kita mendiko itu, maka semuanya ada dalilnya. Tidak apa-apa, kadang-kadang dalilnya lupa, kadang-kadang kepikiran lupa, tidak apa-apa. Daripada nggak punya dalil sama sekali, gitu manusiawi. Maka kita belajar terus. Berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang menarik kalau kita kaitkan dengan waktu pertemuan kita itu. Coba ini sebuah perumpamaan yang jelas cetowelo dan nanti akan menyadarkan kita. Apa itu? Ya ayuhan nas duriba makalu fastami'ula innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaran wa la yastama'ula wa yaslubhum dubahu syai'an layak taqiduhu min dha'ufal qalibu wal maqdub. Nah ini artinya wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Kita masih lihat kemarin innallaha la yastahi ayat tiba masalan nadatan kama tawqaha. Allah tidak segan-segannya untuk membuat perumpamaan bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Kalau ini apa? Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Jadi perumpamaan itu menjadi salah satu metode supaya manusia itu gampil paham. Sesungguhnya setelah yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu. Jadi apa yang mereka sembah, apa yang mereka agungkan, apa yang mereka subyo-subyo itu, kalau ditanya tidak bisa membuat seekor lalat pun. Makanya aneh kalau orang punya paham tanpa Tuhan itu. Aneh, komunisme aneh kalau masih ada yang percaya. Kenapa? Karena selain Tuhan, selain Allah tidak bisa membuat itu. Tidak usah ada yang tata surya, bintang, planet, meteor, gajah, nyamuk aja atau lalat aja di sini tidak bisa membuatnya. Allah mengambil lalat itu supaya manusia cepat nyantol, cepat paham. Lalat yang dianggapnya binatang yang kecil sederhana. Bapak Ibu ada yang memelihara lalat? Ada enggak? Enggak ada enggak? Tapi pernahkah lalat itu habis hilang? Enggak pernah juga toh? Bapak Ibu pernah membunuh lalat? Pernah. Tapi pernah membunuh? Enggak. Bapak Ibu nanti enggak dicolong nyamuk apa lalat itu? Betul. Kraus beda. Lihat kecolongan dalam cici bunga-bunga itu kan. Apalagi saat kenapa kembang apa bolong-bolong itu coba sak lembar sama atau saya itu lagi dirapali kan itu. Iya kan? Lagi kalau mata kan iki nek aku piting terus duitnya tak tempelai piting kita tanggul ngono kalah kalian sing bolong-bolong itu jadi. Nah ini kita balik, coba nanti kita lihat. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Gimana? Ini Quran Bapak Ibu. Dan jika lalat itu merampas, mengambil apa yang dia miliki, maka mereka tidak bisa mengambil kembali. Bapak Ibu nanti ngoyak-ngoyak lalat itu kok, ini kok udah ditempeli, ini kok udah dijupuk, nanti sadar, tak jalurin naik, mungkin ngatan bisa enggak? Tapi berapa kali sehari Bapak Ibu kecolongan dengan lalat itu? Enggak tahu kan? Tak ngerti. Jadi Quran sudah menerangkan kepada kita, enggak usah yang mulu-mulu lah, larang aja. Ternyata
ternyata kamu itu di sini ya, kamu itu tidak pernah bisa mempertahankan apa yang kamu miliki pada saat itu diambil oleh seekor lalat saja. Dicukuk, dicolong, dicuri tiap hari nggak bisa mengembalikan. Itulah ayat Quran. Lalat Bapak Ibu. Apa artinya? Itulah sesungguhnya betapa lemahnya dalam Quran, betapa lemahnya mereka itu, baik mereka yang menyembah maupun mereka yang disembah. Tentunya dalam penjelasan ini jelas Allah memakai lalat itu adalah hewan binatang yang kecil yang tidak pernah dipikirkan orang. Beda kalau misalnya permisalan, kalau seandainya harimau, gajah, singa itu kan kuat ya. Oh wajar, kita nggak bisa karena kalau kita takut sama harimau. Nah ini lalat tiap hari ada di depan kita. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka itu sangat lemah, tetapi mereka bangga dengan ketampilannya itu, sehingga pada ayat berikutnya kalau singkat, pada ayat berikutnya diterangkan bahwa sesungguhnya mereka itu nanti akan terjerumus pada kehinaan, pada keburukan, pada neraka, dan itu sudah terjadi pada zaman itu. Ada manusia yang dia kalau diberi peringatan itu pasti ingkar, dibacakan Quran malah ngamuk, kalau diberi permisalan juga tak mudeng-mudeng seperti itu. Itu sudah ada pada zaman itu. Maka kemudian kita belajar dari Quran ini, mari kita bersama-sama jangan seperti menjadi orang-orang yang seperti itu, yang terminalnya adalah tidak hanya terminal penggarong, tapi terminal adalah neraka. Kalau sudah masuk neraka nggak bisa balik lagi. Aku tak balik, ini sandalku ketinggalan, nggak bisa, sudah masuk di situ selesai, gitu kan. Nah, maka kemudian turunlah ayat yang tadi, ya ayat ke-77 itu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu rabbakum wa'budu rabbakum wa'budu khairakum. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi karena mereka ingkar, karena mereka jauh dari Allah, karena mereka menolak ayat-ayat Allah, karena mereka tidak mau belajar dari perumpamaan-perumpamaan yang sudah ditunjukkan oleh Allah SWT. Maka mari kita tidak menjadi orang seperti itu. Maka kemudian Allah perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan beribadahlah kepada Allah dan jugalah berbuat baik supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini kemudian yang menjadikan kita paham dengan lingkaran-lingkaran itu. Jadi lingkaran-lingkaran yang menjaga seorang muslim, menjaga keimanan seorang muslim, memelihara dan menguatkan, itu lingkaran yang pertama itu adalah rukuk dan sujud. Nanti kalau dijelaskan panjang lebar ya. Lingkaran pertama rukuk dan sujud, ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting. Rukuk dan sujud. Kalau rukuk dan sujud ini kita pelihara, maka ini menjadi jaminan pertama. Nah, supaya kita punya jaminan yang lebih kuat, warka'u wasjudu, yang lebih kuat adalah wa'budu rabbakum, dan beribadah kepada Rabbmu, kepada Tuhan, beribadah dalam semua aspek kehidupan. Artinya apa? Kebaikan itu kita luaskan jangkauannya sehingga menjadi lingkaran yang berikutnya, beribadah dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan.
Kalau itu sudah bisa kita lakukan, beribadah dalam semua kehidupan, ya tindaknya, ya kundurnya, ya siramnya, ya berdagangnya, yang bercerminnya, dari tidur sampai tidur lagi, semua kita hiasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus kita mendapatkan kebaikan yang luas, sekaligus kita bisa menjaga kebaikan yang pokok. Ini betul. Bapak Ibu kalau mau menjaga sholat wajibnya itu harus rajin sholat sunnahnya. Ini betul. Wonten tindak ke masjid aku tak ruwatin ban iku kondur betul. Ya mestinya kalau ruwatin dia sholat wajib, kalau ruwatin tanpa wajib gitu. Tapi ada sholat wajib tidak ruwatin wonten? Ada. Tapi wonten betul sholat wajib tidak sholat wajib. Dan gue langsung beri nomor, aku sholat qobliyah lagi, ulasnya kesel dah. Nah itu. Jadi yang wajib itu kemudian diluaskan dengan yang sunnah-sunnah, diluaskan dengan kehidupan yang Islami itu, sekaligus kehidupan yang Islami itu yang beribadah secara umum itu juga menjaga dari kehidupan atau amal-amal wajib yang pokok tadi. Waktu kemudian dilanjutkan lagi dengan lingkaran yang lebih luas lagi, maka orang yang beriman itu adalah dia beribadah kepada Allah, menghiasi seluruh kehidupannya dengan ibadah kepada Allah, dan kemudian dia berbuat kebaikan dalam seluruh kehidupannya kepada seluruh manusia dan kepada seluruh alam sekitarnya. Maka nanti akan muncul orang yang beriman itu tidak lain kecuali di dalamnya akan keluar kebaikan-kebaikan. Pada saat itulah maka kemudian kita ingat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain, kepada apa yang ada di sekitarnya, karena mereka sudah terkonstruksi, sudah terbangun dengan rapih sistematika ibadahnya. Dan kalau kita bicara masalah manfaat, bicara masalah kebaikan ini, maka tidak hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh alam yang ada di sekitar kita. Apakah itu buah, apakah itu hewan, apakah itu lingkungan dan sebagainya. Maka sesuatu yang muncul dari orang-orang beriman, maka ada kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan terhadap orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan itu sekaligus menjadi tanda, menjadi indikator bahwa orang yang beriman itu layak ditunjuk Allah SWT menjadi khalifatul fil ardh, menjadi pemakmur bumi karena bahannya baik, perilakunya baik, dan hasilnya adalah baik. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila agak panjang. Melanjutkan kajian kita kemarin agar kita semakin mantap, semakin yakin, semakin percaya, dan semakin semangat bahwa perintah berbuat kebaikan kepada orang beriman itu adalah perintah dari Allah yang pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemaslahatan dalam seluruh kehidupan kita. Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.